Yo lo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian ADA dan XRP ya. Jadi banyak banget yang request tolong bahas ADA lagi ya teman-teman. Jadi saya kali ini akan ngebahas untuk Bitcoin, ADA dan XRP ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Oke, jadi ini lanjutan analisa yang kemarin ya teman-teman. Jadi dia ini masih mampu bertahan di atas MA50-nya atau garis warna orange ini ya teman-teman ya. Walaupun dia sudah breakdown dari support 62.000-nya. Ya, jadi dia masih struggling di antara MA50 dan support atau resistance sekarang ya, $62.000 ya, teman-teman ya. Jadi dia masih struggling di antara dua ini nih. Nah, itu teman-teman ya. Ya, jadi memang kalau misalkan kita perhatikan juga ya, dia beberapa kali coba berusaha nge-break area $62.000 dan di sana juga ada yang namanya resisten dari ascending channel ini. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan pun dia tidak mampu nih ya, nggak mampu bertahan di atas MA50-nya, ya dia short lagi teman-teman ya. Kemana? Ya retest ya teman-teman. Kasih adalah support $60.000 ataupun di sini juga ada yang sebelumnya di resisten ya teman-teman dari pola falling wedge pattern. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, atau diwaspadai untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan pun kita sudah bisa sinyal positif dari Bitcoin, gimana ya, minimalnya dia ini bisa di atas $62.000 ya teman-teman ya. Di atas $62.000 dan ngetes di kisaran ini ya, 63.700 sampai $64.000 ya. Itu adalah area resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoin. Karena kita bisa lihat ya, di sini dia akumulasi, lalu di sini dia ke reject dan di sini ke reject teman-teman ya. Jadi area ini adalah area yang sangat penting untuk next target si Bitcoin ya teman-teman ya. Kalau dia sudah misalkan nih seperti ini pergerakannya ya teman-teman ya, dia mantul nih dari MA50 ya, bertahan di sini kemudian up, struggling, mampu bertahan ya teman-teman seperti ini udah cukup baik sekali ya. Kalau misalkan dia mampu bertahan lagi nih di atas $64.000 ya teman-teman ya, potensinya kemana ya, dia bakalan testing ke ATH sebelumnya di sekitaran $66.900 sampai $67.000 ya teman-teman ya, testing di area situ ya, dan sangat berpeluang untuk membuat new ATH ya. Kisaran berapa targetnya? $70.000, $71.000 dan next lagi di target selanjutnya di $74 sampai $75.000 ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si pergerakan Bitcoin ya, yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan saya kemarin infokan harus berhati-hati, bukannya saya nebar ketakutan memang nih ya, karena dia nggak mampu bertahan nih di area 62.000-nya ya. Short tuh ya, sampai terdalamnya kemarin $60.600 gitu ya. Bukannya nakut-nakutin, tapi ini faktanya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk si Bitcoinnya ya. Kemudian kita lihat untuk pergerakan si Bitcoin dominance ya, dia masih struggling di MA 200 nya ya, atau garis warna hijau ini ya. Harapan kita ya dia makin short ke bawah ke target 44, kemudian 42,69 ya, itu teman-teman ya. Jadi untuk altcoinnya bisa lebih terbang lagi. Cuman kalau misalkan kita lihat pun ya, untuk sekarang altcoin memang beberapa ada yang terbang dan ada yang terkoreksi teman-teman ya. Jadi yang terbang-terbang ini mungkin kalau misalkan nanti Bitcoin koreksi ya, mungkin dia baru kena koreksi kecil. Tapi kalau misalkan nih ya beberapa koin yang sudah merah, yang bisa dibilang koreksi ya teman-teman, ya bisa makin dalam lagi gitu ya koreksinya ya. Dan balik lagi tergantung dengan Bitcoin dominasinya atau dominasi si Bitcoin. Oke, next saya akan bahas versi rupiahnya ya. Ini Bitcoin ya, kita bisa lihat di sini dia memang kepentok di area sekitaran 884 jutaan sekian lah teman-teman ya. Dia kepentok di area situ ya, ini dailynya ya. Jadi dia berpotensi untuk apa nih teman-teman? Kalau nggak mampu lewatin ya resisten ini ya teman-teman, berapa kali nggak lewat, dia bakalan berpeluang untuk ngetes si MA21-nya nih. MA21 sorry, maksudnya MA21-nya teman-teman, atau garis warna biru ini ya teman-teman ya. Jadi ini harus diperhatikan ya, kemungkinan dia ngetes dulu baru up ya. Kalau misalkan dia ngetes atau testing pun gak kuat ya, bakalan dia tes di EMA34 atau garis warna merah ini, atau di sekitar 797 jutaan sekitaran itu teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, menjadi beberapa kali dia konsolidasi di area itu. Kalau lebih bawahnya lagi di area-area sini ya, sekitaran 758 sampai 760 jutaan teman-teman ya. Tuh ya, kita bisa lihat di sini beberapa kali menjadi area tahanan ya dan resisten ya untuk si Bitcoin ya. Di area sini juga beberapa kali menjadi support juga teman-teman ya untuk si Bitcoin ya. Jadi itu yang harus diperhatikan lah teman-teman untuk versi rupiahnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia udah mantul ya teman-teman seperti ini, dia testing kemudian up ya, dia harus lewatin dulu ini ya 885 jutaan ya. 885 jutaan itu harus dia
mampu ngebreak dulu baru OTW ke sebelumnya kisaran 930 jutaan sekian ya teman-teman ya untuk si Bitcoin. Jadi itu sekilas untuk Bitcoin. Langsung aja kita bahas untuk XRP. Di XRP ini kita lihat ya dari CoinMarketCap ya. Ini ada yang namanya event tanggal 9 November ya, tanggal 9 sampai 10 nih. Ya eventnya. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi event itu tidak istilahnya menjamin ya yang namanya harganya pasti ngepump. Ya teman-teman ya, jadi itu yang harus kalian ketahui dulu ya. Jangan ini mau event langsung beli, nggak selalu teman-teman. Kalau misalkan market emang nggak mendukung ya dia nggak kena pump gitu ya. Oke, kita lihat dari dailynya si XRP ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, kita coba lihat dailynya ya biar lebih enak ya. Terakhir kan memang dia tertinggi di kisaran 28.000 sekian ya. Kita tarik garis trendline aja dulu teman-teman. Jadi dia beberapa kali kena touch ya teman-teman di sini ya. Kemudian di sini kita bisa confirm kalau misalkan itu adalah area resisten terkuat ya dari trendline-nya si XRP. Lalu kita tarik untuk supportnya ya di sini teman-teman ya. Ya memang kecenderungannya membentuk yang namanya higher low ya atau lower high ya teman-teman ya di sini ya. Di sini kemudian up gitu ya teman-teman ya. Jadi yang harus kita lihat untuk si XRP dia udah membentuk seperti pattern yang namanya uptrend ya teman-teman. Kita bisa lihat dari bagian bottomnya ya teman-teman. Yang harus kita lihat next target untuk XRP dia mampu untuk breakout terlebih dahulu ya, entah breakoutnya kuat ataupun ya tidak terlalu kuat ya. Kalau misalkan nggak terlalu kuat gimana ya, untuk XRP dia bisa aja ngebreak ke sini ya, kemudian dia konsolidasi di sini ya, membuat seperti base baru melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Jadi di area ini, di area berapa itu? Dia kisaran berapa? Di kisaran 16.900 ya di sini. Ya, sampai kisaran berapa? 18.700-an lah di area sini teman-teman ya. Jadi di sini ada area resisten nih yang harus si XRP tembus ya. Yang pertama emang di sini membentuk seperti beberapa kali resisten ya teman-teman ya. Next lagi dia harus ngebreak dari trendline resist yang garis warna biru ini ya. Next lagi dia memang ada di sini garis resisten lagi nih yang sebelumnya menjadi support itu ya, berapa kali menjadi support atau tahanan untuk si XRP. Dia pullbacknya ke arah situ ya di kisaran 18.700-an sekian lah teman-teman ya. Jadi ini untuk si XRP ya, dan kita masih menunggu juga persidangannya kan kemungkinan besar diundur ya, antara kelarnya itu Desember atau Januari ya teman-teman ya. Kita berharap semoga Desember kelar lah, pertengahan Desember kelar ya, kemudian XRP bisa lanjut up ya, nggak kesandung kasus dan lain sebagainya gitu kan. Ditambah juga tanggal 9 ini di November dia ada event juga. Kemudian dari salah satu petinggi dari Coinbase dia juga sudah memberikan sinyal positif tentang si XRP ini ya kan. Ya semoga cepat-cepat dia di listing kembali ya di Coinbase gitu kan teman-teman ya, buat dapetin tambahan volume transaksi dan lain sebagainya juga ya. Persidangan melawan SEC juga selesai. Oke. Jadi itu teman-teman untuk si XRP. Tapi kalau misalkan dia malah breakdown ya teman, dari mungkin dia udah mampu break ya teman-teman, kemudian dia breakdown, kita bisa lihat aja dari garis trendline ini kembali ya teman-teman ya. Di area berapa dia bakalan testing. Oke, kemudian kita tarik garis trendline di sini ya, 1. Kemudian di area berapa di sini ya, 2 ya teman-teman ya. Itu di kisaran berapa? 14.200-an, bawahnya lagi kisaran 12.600-an ya. Jadi ini adalah 2 support atau target penurunan si XRP. Kalau misalkan dia mampu ngebreak ya, kemudian dia bikin mungkin base, kemudian nggak mampu untuk ngebreak ya, market nggak mendukung, dia kemudian breakdown ya ke 2 area ini teman-teman, support 2 area support ini ya untuk si XRP ya. Itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mau open posisi ya bebas aja lah, mau di area berapa kalian bisa dior kembali ya. Ini untuk sekilas XRP. Next kita bahas untuk ADA atau Cardano ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, dia terakhir ngepump ya teman-teman, ngepump, kemudian dia koreksi, kemudian dia melakukan pump lagi. Kita bisa ukur ya kurang lebih ya teman-teman, dari terakhir dia pump sampai sebelum dia up ya teman-teman, itu kurang lebih ada 65 hari. Jadi ini time frame daily ya, jadi kurang lebih sekitar 2 bulan lah. Oke, jadi kalau misalkan kita ukur terakhir dia pump pun ya teman-teman, kisaran di sini lah ya, kisaran 2 September. Berarti kalau misalkan kita ukur 2 bulan dari September dia terakhir ngepump ya, sampai Oktober, November, berarti kurang lebih di bulan November ya kita berpotensi untuk melihat Cardano akan ngepump kembali gitu ya teman-teman ya. Jadi udah ngepump nih ya, kemudian dia koreksi ya, dia pump lagi, kemudian koreksi lagi ya teman-teman ya. Jadi kita berpeluang sekali ya untuk di November kita melihat untuk ADA atau Cardano dia pump kembali gitu ya teman-teman ya. Jadi siklusnya kurang lebih seperti itu nih ya teman-teman. Di sini ya sama seperti ini
ya di Februari nih. Kita bisa lihat ya di Februari dia ngepam ya teman-teman ya. Kemudian dia koreksi dulu ya, kemudian pam lagi. Ya di sini teman-teman ya kita bisa lihat ya di sini itu kurang lebih 1 Maret lah ya. Ya di sini kurang lebih akhir Februari teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya kita ukur kurang lebih 2 bulan ya, Februari, Maret, April, Mei ya teman-teman, karena memang dia di akhir Februari nih kan, Mei awal ya teman-teman ya tuh. Ya dia udah ngepam. Ya jadi kurang lebih memang kisaran 2 bulan untuk si ada ya. Terakhir dia ngepam sampai sini ya, kemudian koreksi, kemudian ngepam lagi, kemudian koreksi lagi, kemudian ngepam lagi teman-teman. Kemudian sekarang konsolidasi atau koreksi kembali. Jadi kita berpeluang untuk dia di bulan-bulan November ya teman-teman ya. Semoga di pertengahan atau di akhir November dia sudah ngepam kembali untuk si ADA atau Cardano. Jadi banyak banget ya kan yang nanyain gimana nih nasib ADA atau Cardano ya. So far so good kok teman-teman ya. So far so good untuk si ADA atau Cardano ini. Nah, kemudian naiknya setinggi apa kalau misalkan kita perbandingan nih teman-teman ya dari sini ya. Tertinggi terakhir ya. Ya, kemudian di sini kita ukur aja teman-teman ya. Oke, ini mungkin saya pindahin dulu teman-teman ya. Nah, di sini ya. Kurang lebihnya 52% ya, dari sini ke sini ya. Dari akhir Februari sampai Mei ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita ukur lagi ya dari sini ya. Kurang lebih sampai terakhir dia ngepam nih. Ya, perbedaannya tingginya seberapa? Ini kurang lebih 19%. Yang sebelumnya itu 52%, kemudian 19%. Jadi kurang lebihnya itu kita bisa melihat untuk si ADA atau Cardano ini dari tertinggi sebelumnya ya, dia bisa up kurang lebih 19% sampai 52% kalau beracuan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pun kita ukur ya teman-teman dari sini ya. Ya ke atas kita ukur 19%-an ya, kurang lebihnya, sabar naikin dikit. Nah, ya kurang lebih seginilah teman-teman ya. Itu kita bisa berpotensi untuk melihat si ADA atau Cardano ini mencapai hit sekitar 52.000 ya rupiah teman-teman ya, sekitar 52.000 rupiah ya. Jadi itu adalah potensi yang sangat mungkin sekali untuk digapai oleh ADA atau Cardano. Kalau memang terakhir kan tertingginya di kisaran 43.000, yaitu hampir $3 gitu kan teman-teman ya, hampir $3 ya. Oke, untuk ADA atau Cardano. Jadi next target ya memang di kisaran 52.000 atau bahkan banyak sekali yang bilang 4 sampai $5 gitu ya teman-teman ya. Jadi itu masih ya menurut saya sih masih mungkin sekali untuk digapai ya. Jadi minimalnya ke kisaran 50.000 rupiah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada yang berbicara $5 ya teman-teman, kalau misalkan kita tarik aja saham. Jadi ini untuk beberapa targetnya, dan bawahnya lagi itu kisaran kisaran ini 60.000, yaitu adalah $4 ya kurang lebih ya. Ini teman-teman ya. Jadi di sini itu $4 ya. Targetnya $4. Di sini itu yang $5 ya, $5, ini $4 ya. Kalau misalkan kita ukur dengan perbandingan sebelumnya, minimal lah dia ke sekitar 50 sampai 52.000 rupiah ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa target untuk si ADA atau Cardano ya teman-teman ya. Jadi memang dia sekarang lagi proses konsolidasi terlebih dahulu ya, mungkin tidur sejenak dulu ya. Nah, sekarang yang nanyain kalau misalkan mau entry pun di kisaran-kisaran berapa untuk ADA atau Cardano. Oke, jadi saya hapus dulu. Guys, jadi sini ya saya ambil dari swing low-nya dia ya. Ini support ya, kita bisa, kalau menurut saya ini adalah support terkuatnya si ADA atau Cardano, kisaran-kisaran 15.300-an rupiah. Karena beberapa kali dia mampu bertahan di area ini teman-teman ya. Setelah dia bikin ATH pun ya kisaran 36 ribuan, dia masih mampu bertahan di area sini. Jadi menurut saya untuk swing low-nya saya ambil dari situ ya. Nah, jadi potensi terdekat dia bakalan ngetes ke retracement 0,6 ya, atau di sekitaran 26.000 ya. Sebelumnya ini menjadi resisten yang cukup kuat nih untuk si ADA atau Cardano ya teman-teman ya. Oke, jadi itu terdekatnya. Kalau bawahnya lagi di retracement 0,786 ya teman-teman, atau di sekitaran 21.300-an ya. Jadi ini adalah dua area support atau tahanan si ADA sebelum dia OTW ke support terkuatnya ya, di sekitaran 15.200-an rupiah, sekitar itu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa tentukan kalian mau entry atau open posisi di beberapa support ini teman-teman. 3 support pentingnya untuk si ADA atau Cardano ya, sebelum dia bisa mampu membentuk new ATH kembali gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin di antara 3 area support ini kalian bisa melakukan aksi cicil beli ya. Kalau ini kan berdasarkan analisa saya, bisa saja salah ya, tapi setidaknya kalian bisa dior kembali dan analisa ulang kembali gitu teman-teman ya. Jadi itu kurang lebihnya untuk Bitcoin, XRP, dan ADA atau Cardano ya. Jadi masih santuy aja untuk si ADA atau Cardano teman-teman ya. Masih seperti pola sebelumnya ya. Menurut saya masih oke dan masih so far so good lah gitu ya intinya ya teman-teman ya. Jadi itu aja, semoga bisa membantu dari video saya untuk kalian yang mungkin masih bingung, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.